Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kajian kita surat Maryam ayat 1 sampai 6 sampai pada pengertian ya, pelajaran dari ayat kemarin sampai nomor 6 dan nomor 7. Orang-orang soleh itu risau dan galau terhadap kerusakan umatnya. Kalau ulama, Rasul Anbiya, orang-orang soleh itu yang dipikirkan itu akhiratnya umat gitu loh. So benek akhirat iki do piye, nasibe piye. Itu karena mewarisi Rasul. Rasulullah itu yang sing digatekke, yang diperhatikan keadaan umatnya nanti di akhirat. Apakah masuk surga, apakah masuk neraka, itu ya. Maka kalau Al-Ghazali itu ulama ya, Imam Ghazali kalau orang nyebutnya gitu. Itu mengatakan kasih sayangnya guru dalam urusan din ini ya, itu melebihi, manfaatnya lebih besar daripada kasih sayangnya guru kepada murid itu, manfaatnya lebih besar daripada kasih sayang orang tua kepada anak. Bukan kok orang tua itu tidak menyayangi anak, iya. Bapak-bapak, ibu-ibu jadi orang tua lagi, sama anaknya kan menyayangi itu. Menyayangi anak, cuma manfaatnya itu lebih gede guru kepada murid. Karena kalau guru kepada murid itu yang digatekke, yang diperhatikan keadaan akhiratnya muridnya itu sebenarnya piye gitu. Keadaan akhiratnya piye. Nek orang tua kepada anak lebih kepada keadaan dunia nih. Anaknya luwe kayak imam. Anaknya kademen golek ini kemul, golek ini jaket. Anaknya dalam keadaan tidak tahu diberitahu, gitu kan? Tapi kalau guru pada muridnya tidak begitu. Saya dikatakan muridku sebenarnya piye bakal nasib ning akhirat iki. Ngoten lho. Makanya kadang-kadang secara zahir itu justru malah napa istilahnya mengerjakan atau menyuruhkan sesuatu yang dibenci oleh muridnya. Tapi itu manfaatnya besar nanti di akhirat. Gitu loh. Muridnya lagi nak turu digugah, kontangi, tangi. Salat. Gitu nggih. Gugah kon salat. Itu karena kasih sayang guru kepada murid. Ki kok nek ora tak ulang, tak kon salat yo ora bakal salat iki. Nanti akhiratnya piye disiksa karo Gusti Allah. Gitu loh. Jadi kayaknya lebih sayang orang tua, tapi manfaatnya lebih besar kasih sayang guru kepada muridnya. Jadi nggak teknik muridnya, kok muridku piye? Ada seorang ustaz, tidak di sini ya, di tempat lain. Nggak teknik muridnya ini diulang kok orang mudeng. Susah gurunya itu. Diulang orang mudeng. Terus nopo?
Muridnya jadi cilik-cilik nggih. Kula mboten marani ini lho, betul nggih. Ampun tersinggung gitu. Tak cilik-cilik. Terus gurune susah, terus takok muridnya, "Le, kowe mau ya salat subuh le, Nduk?" "Nggih, Pak Guru. Jam pira salat subuhmu ki?" "Jam setengah pitu." Salat subuh setengah pitu. Nek sing rasa salat subuh, oh lah iki masalahnya. Nah, gurunya terus kandangnya, ayo le saiki salat subuh sing bener. Pancene subuh kae, terbit fajar kae ning masjid salat subuh. Mogen mudeng nek diulang. Begitu gitu. Jadi dikasih nih sampai ke tingkat itu. Tak ulang orang iso-iso itu susah guru itu. Gitu loh ya. Itu guru itu begitu itu. Mengajarkan sesuatu kepada muridnya, muridnya kok tidak bisa menerima apa? Pelajaran itu susah gitu. Makanya didongake. Jadi nek ngulang ya, kita kalau punya murid didongak nih murid ini. Dongak nih ya Allah, murid-murid saya itu ya Allah biar jadi anak murid-murid yang solihah, yang soleh, masukkan mereka ke dalam jannah ya Allah gitu. Sama kita juga mendoakan guru-guru kita podo gitu. Muridnya ndongakne gurune ndongakne muridnya. Itu loh, kasih sayangnya kayak gitu itu. Sing digatek iki sok ben ning akhirate piye? Gitu gitu. Sinalsa ning dunyane ora nek apa-apa mungkin. Walah Rp1 pun ya enggak, ngasih uang ya ora itu. Ning itu tadi kasih sayang yang lebih kuat yakni tadi khawatir kalau keadaan umatnya itu rusak. Ini juga gitu. Makanya kalau orang-orang ahli dunia sing digatek kayak iki piye gen somaam sing bergizi piye ngono nggih niki nggih. MBG napa? MGB napa MBG? Makan bergizi gratis. Jadi ini lagi harus diganti. Maamnya diganti boten daging ning diganti napa? Serangga. Gisine kok ngendi serangga. Jadi itu sih digatek itu. Nek ustaz, ulama, apa namanya, orang soleh itu tidak gitu. Wis masalah ma'am urusan gampang wis. Yang penting kowe piye, mudeng agama ki ora, mudeng Quran ora lho gitu. Karena apa? Iki sing penting iki. Kowe nek ngantek kleru, dalanmu kleru mlebu neraka kowe. Lho gitu lho. Susahnya itu di situ itu. Nah, gitu loh ya. Jadi beda antara orang-orang soleh dan orang-orang yang ahli dunia itu beda gitu. Ndak dikatek nih mungkin dunia nih cara gampangane nggih. Cara gampangane gurune karo muridé sugih muridé anu to nggih. Arep gatek muridé piye wong urip marat malan kan gitu kan ya. Ora ning sing digatek iki lho. Iki engko piye ning akhirat. Nah itu. Nah kita jadilah orang-orang yang seperti itu. Ngoten nggih, digatekne nek wong diulang kok maca Quran ora iso-iso. Kulo nate cerita lho mriki. Kita dulu itu pernah punya harapan di daerah Jogja itu zaman sik nom-nom nek nggih. Zaman sik nom apa saiki wis tuwa piye. Ngapune wis tuwa. Jadi dulu waktu itu kita punya harapan di satu desa gitu. Salah satu murid kita itu ada anak bocah usia pinten nggih? 13 tahun atau 12 tahun. Kira-kira SD dulu lah kurang-kurang itu. 13 tahun sekitar itu ya. Tapi ini yang saya bapak ini gali gitu loh. Gali ngertos nggih? Gali itu kan apa? Preman gitu. Nah, itu ono Bali, pokoknya segala macam mau jenis gali. Lah ibu ini kudungan, Masya Allah. Ibunya itu jilbaban, bapaknya gali. Nah, anaknya ini barat lanang tadi, itu wis wah senenge bapaknya gali, semua nglakoni opo wae sudah nakal terus macam-macam dijalankan. Nah, ibunya itu minta tolong ke kita, Pak, Mas, niki anakku niki mbok anu diselametne niki sakit nang omah mriki dianu oleh bapak niku. Akhirnya kita bareng-bareng anu yuk golek ke pondokan gitu. Golek pondokan, golek duwe kok padha ngono ya. Diculik anak itu. Kita culik itu. Nanti napa pun ngeliwat dangu ya udah sudah cukup lama puluhan tahun yang lalu ya. Tanpa ketahuan bapaknya, karena ketahuan bapaknya mesti dikenal bapaknya lagi. Diselamatke kita tetap carikan pondok. Nah, sebelum pondok itu kita ulang dulu. Jadi golek enggon satu tempat gitu. Pokoknya bapak yang golek, "Iki anakku hilang mana gua?" Gitu terus. Pokoknya kita sudah melarikan diri dulu, golek enggon cek terus diulang. Lah kalau termasuk salah satu kan mulang. Niku mulang angel banget. Mulang ngaji angel banget itu. Jenenge bocah saya ngombe wis tau ngombe. Mboten ngombe jero, ngombe napa?
ngombe ciu, semua semacam sudah, cah cilik itu ada. Itu terus diulang-ulang, saya masih ingat sekali. Mengulang, bukan Quran, apalan Quran surat Al-Lahab kalau kalian banget, surat Tabat itu. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini, jadi kita dikte gitu, jadi kembali ini. Itu mesti keliru terus. Tabat yada abi laha abi wa tab. Mesti nggak tahu nih. Tambah ini, boleh nih. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ini, yo. Tabat yada abi laha abi wa tab. Mesti nggak tahu nih boleh gitu. Ora iso-iso. Ya piye meneh bocah kaya ngono. Jadi kita sabar. Susah gitu loh. Hingga piye akhirnya kita pondoke. Sik saya tuh jadi kita pondoke di satu tempat gitu ya. Ceritanya tutupnya kula lali kan. Bar itu terus pripun pun lali. Sudah cukup lama ya. Nah itu susah. Delok wong kok kaya ngono ki susah. Nek guru masalah nyon sewu, masalah masalah itu wis enek jatahe lho. Kan sudah ada ketetapan dari Allah. Cuman kalau masalah ini kita harus berusaha. Lah ya ora nek jatah ya nggih, sudah gak ada ketetapan memang, tapi kita kan berusaha. Ojo ditekne wae wong ora mudeng agama iki diulangi. Makanya tadi ya saya sampaikan sekali lagi ajakan saya pada semua yang hadir saja nggih, kita semua yang hadir ini, ayo kita wis duwe ilmu, ayo ditularke, sampaikan kepada orang lain gitu. Gen sing nglakoni agama iki saya akeh ngoten lho. Ora mung sithik tok ning saya akeh, gen sing mudeng iki saya akeh. Lah jenengan nggih ngewangi mulang ngoten lho. Terus mulang ten budi mau mereka. Rasa orang kudu akeh sing penting disampaikan ini kepada orang lain. Ngoten nggih? Berikutnya yang ke-8, kerusakan umat maknanya menjauhnya umat dari ajaran Islam. Itu yang dinamakan rusak itu gitu. Waduh, kok ajaran agama, ramu dengan agama jadi ini rusak gitu. Ya coba saya ini laki wae niku nggih, dan pejabat ngomong, jane bansos kuwi zaman biyen kuwi. Jumlah iki 500 triliun. Lah sing tekan ning rakyat iki kurang 250 triliun coba. Sing 250 triliun diteng pundi iki? 250 triliun akeh lho niku. 1 triliun niku pinten? 1 yuta ping 1 yuta. Nggih ta nggih? Nggih mboten? Nggih. 1 yuta niku nule 6, 1 triliun niku nule 12. 1 nule cacah 12, 1 triliun. Berarti 1 yuta ping 1 yuta. Niku 1 triliun. Dan iki 250 triliun. Masya Allah. Ilang kok semono kuwi piye itu. Lah nek cara bocor ngono ya, jenenge bocor 500 bocor karek 470 lah rada-rada. Bocor karek 250 itu piye? Ora bocor digarong gitu. Jadi diambil. Itu kayak gitu. Berarti bansos itu kemarin itu loh, bansos itu 250 triliun itu hilang. Yang bilang pejabatnya mana sekarang? Baru saya ngomong sebenarnya dulu 500 triliun, nah ternyata yang sampai ke rakyat jelata itu cuma 250 triliun. Gitu. Contohnya dari nah kayak gitu tuh rusaknya kayak gitu. Niku nopo orang wedi lho. Apa tidak takut bahwa jangankan kok sampai triliunan, 1 rupiah saja uang itu ya atau harta orang lain kita ambil dengan cara yang batil itu nanti ada urusan di akhirat gitu loh. Hati-hati. Jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Itu berat begitu tuh. Makanya menjauhnya umat dari ajaran Islam itu adalah kerusakan umat yang sesungguhnya. Baik, yang terakhir ayat yang berkaitan ini surat Ali Imran ayat 38 sampai 41 nggih. Mudah-mudahan bisa selesai. Saya bacakan langsung terjemahnya nggih. Hunalika di sanalah da'a menyeru, memanggil. Hunalik di sanalah atau ketika itulah da'a memanggil berseru siapa? Zakaria, Nabi Zakaria Rabbahu ke Robnya Tuhannya. Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah. Qala berkata Zakaria, Rabbi wahai pemeliharaku, wahai Tuhanku, habli karuniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku milladunka dari hadapanmu dzurriyatan thayyibatan, dzurriyah keturunan, thayyibah yang baik, turunan yang baik, anak yang soleh misalnya gitu ya.
Innaka sesungguhnya engkau sami'ud du'a, yang maha mendengar doa. Engkau itu maha mendengar doa, ya Allah. Saya berdoa memohon kepadamu. Ini kok tiba-tiba Hunalika itu gimana tuh? Ini ceritanya Nabi Zakaria itu ngelihat Maryam gitu loh ya. Di ayat 37 dan sebelumnya itu kan, kok enek bocah solihah tinggalnya di dalam mihrab. Mihrab itu kalau cara kita kamar gitu, kamar di dalam masjid itu ya, ada kamarnya, mihrab di situ. Kok tiba-tiba itu rezeki itu. Rezekinya Maryam itu luar biasa. Nanti saya akan dilihat di ayat sebelumnya ya, ayat Ali Imran sebelumnya itu. Rezekinya Maryam itu berupa buah. Kayak buah itu buah yang tidak pada musimnya. Bukan aneh lagi. Orang ancing ini musim apa? Rambutan enek rambutan ning kono. Orang ancing ini musim durian enek durian ning kono. Kan itu ya. Itu makanya kalau itu disangka dikasih orang tidak mungkin dong. Reneng nih jebol reneng kabeh. Buah di musim dingin ada di musim panas. Buah musim panas ada di musim dingin gitu loh. Jadi rezekinya Maryam itu kita tanya oleh Nabi Zakaria, "Ana laki hadza loh Maryam. Wit ning kene ning kamar kene kok tiba-tiba nek buah ngene iki saka sapa?" Nabi Maryam jawabnya, "Hadza min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab." Gitu ayat 37 ya, di ayat sebelumnya itu kan. Nah, ketika ngelihat kayak gitu tuh Nabi Zakaria tambah pengen punya anak gitu. Terus tua ya, lama enggak punya anak, ngelihat ada wanita apa ada anak solihah kayak Maryam itu pengen, ya Allah, kok saya ya dikasih anak tuh ya Allah gitu loh, pengen punya anak. Maka di sini dikatakan hunalika da'a Zakaria rabbahu, minta kepada Allah. Mintanya gimana? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, ya Allah karuniakanlah kepadaku itu dari hadapanmu anak yang baik, keturunan yang baik. Engkau itu maha mendengar doa. Jadi delok enek bocah soleh, solihah terus pengen lagi, sangat pengen punya anak. Sekali lagi ini permintaan kaitannya dengan akhirat loh ya. Akhirat ini yang pokok, bukan dunia. Bukan aku pengen dia anak, engkau tak seneng-seneng dia anakku, tak dulan-dulan, bukan gitu. Ini kaitannya, loh ki anak saya ini, ya Allah, mau saya punya diberi anak kayak gini juga, gitu loh. Itu ya, karena Maryam kan bukan anaknya Nabi Zakaria, bukan. Jadi kalau di riwayat kita dapati istrinya Nabi Zakaria itu kakaknya Maryam, gitu loh. Jadi bukan deh, saya salah. Jadi Hannah ibunya Maryam itu adalah saudara perempuannya istrinya Nabi Zakaria. Jadi Maryam itu ponakane berarti ini, ponakane bojone gitu loh. Ya. Udah ya. Terus fanadathul malaikatu. Fanadathu lalu menyeru dia, memanggil Zakaria, siapa? Al malaikatu, para malaikat. Malaikat memanggil Nabi Zakaria. Wahuma dan dia Zakaria qaimun berdiri ngadeg yusolli fil mihrab, yusolli dia sholat ya, fil mihrab di mihrab tadi ya, di bagian kamar di dalam masjid, dalam tempat ibadahnya itu. Nyerunya bagaimana? Annallaha, bahwasanya Allah, bahwasanya Allah yubashiruka, memberimu kabar gembira. Allah itu memberimu kabar gembira, menggembirakan kamu bi Yahya, dengan Yahya. Yahya itu nama orang ya. Musaddiqon, yang membenarkan, ya itu membenarkan, yang membenarkan bi kalimatin, dengan kalimat minallahi, dari Allah, wa sayyidan, dan sayyid itu apa? Pemuka ya, orang yang terkemuka, yang pemuka, yang pemimpin, wa hasuron, dan orang yang menjaga diri dari wanita ya.
ya menjaga kehormatan dirinya. Wa nabiyan, dan nabi minas sholihin, dari kalangan orang-orang soleh. Minas sholihin, dari kalangan orang-orang soleh. Nah, setelah Nabi Zakaria doa terus, akhirnya ada malaikat datang. Ketika dia sholat, malaikatnya datang memberitahu, "Oh, Zakaria, nanti kamu akan diberi oleh Allah anak namanya Yahya." Jadi Yahya ini pun dijenengi oleh Allah. Kan kemarin kita bahasanya, lam yaj'allahu min qablu samia gitu ya. Nanti akan ada Yahya yang sebelumnya belum ada, orang namanya Yahya itu belum ada. Dari itu gini, baru sampai di mana? Oh ya, belum ya, nanti habis ini. Jadi sebelum itu belum ada, orang namanya Yahya itu belum ada. Tapi kemudian Allah memberi nama anaknya tadi Nabi Yahya, gitu ya, Bi Yahya. Terus dia itu musaddiqon bi kalimatin minallah. Yahya itu nanti akan membenarkan dengan kalimat dari Allah, membenarkan ajaran sebelumnya Nabi Musa atau berarti ya, karena ini bisa kan jarang diutus ini. Jadi Zakaria, Yahya, terus Isa kan gitu. Tapi ini Nabi Isa belum diutus sehingga dasarnya masih ajaran Nabi Musa, kitab Taurat membenarkan di situ gitu, dan jadi sayyid, jadi pemuka. Jadi kalau coro agama nggih, dalam pandangan din, anak sing apik iki anak sing soleh. Anak sing soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh itu akan bermanfaat bagi orang tuanya. Dungakne wong tuane. Wal baladun solihun yad'u lahu. Nabi ngendika, "Idza matal insan," atau "idza mata bunu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin." Kalau orang itu mati, anak Adam itu mati, itu terputus amalnya kecuali 3. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, bermanfaat. Yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, yang anak soleh yang mendoakan dia. Nah, itu masih dapat kemanfaat orang yang sudah mati. Wong wis mati, ning pahalane sik mlaku ngoten lho nggih. Salah satunya tadi sedekah jariah. Sedekah jariah niku napa wakaf niku lho. Wakaf. Jadi jenengan wakaf napa? Wakaf lemah, ngoten nggih, dienggo sabilillah, dienggo kebaikan. Terus napa? Sudah ya di sini. Idza matal insan kita ingin muslim nih. Tahu saya di Sahih Muslim. Nah ini Sahih Muslim 1631 ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan," apabila orang itu mati, in qata'a anhu amaluhu, terputus darinya itu amalannya, kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyatin, sedekah yang jariah itu mengalir gitu. Sedekah ngalir terus pahalanya. Kenapa? Karena tadi wakaf tadi. Jid, misalnya gitu, pondok pesantren, mulai gitu ya. Atau barang yang dipergunakan untuk kebaikan sabilillah itu sama. Itu juga mengalir terus pahalanya. Atau ilmin yuntafa'u bihi ini. Jadi kan mulang ilmu, nggih. Mulangin ilmu tengene tiyang sanes. Terus wong sing entuk ilmu niku entuk manfaat kok ilmune itu. Ini ilmu apa saja? Dapat manfaat itu dapat pahala atau ganjaran itu. Maka guru niku ganjarannya gede gitu. Bapak-bapak jadi guru ya alhamdulillah. Jadi guru itu jangan mulang ngoten niku muridnya untuk manfaat terus dimanfaatkan terus, wah ganjarannya terus mengalir gitu. Betul ya, kebaikannya begitu ya. Terus yang terakhir waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan dia. Anak sing ndongakne wong tuane anak yang soleh. Oh gitu. Nek anake sing ora soleh, ora kelingan gitu. Waktu makam ki wis rampung wis, bar niku golek warisan. Itu yang anak yang tidak soleh kayak gitu, malah anak yang soleh enggak. Anak yang soleh itu lebih kepada ndongakne wong tuane, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani shaghira gitu ndongakne gitu. Lah kita maunya kan anak kita jadi soleh to nggih. Mulane dididik ngono lho. Diulang, diajari gen dadi anak sing soleh. Ngoten. Pilih soleh, napa pilih sugih? Ya soleh ya sugih. Nah, itu masalahnya itu. Soleh sih napa sugih sih? Sugih sih lah. Ya sugih ya soleh lah kan biasanya dhewe kan ngoten nggih. Saat ini nek anak dhewe niku sebenarnya misalnya melarat ngono, ning soleh. Kalih sugih ning ora soleh, pilih pundi? Pilih soleh terus sugih lah ya suwe. Bedane wong loro. Melarat soleh apa ora sugih ning ora soleh, pilih pundi? Wong nek wong ora soleh ning sugih niku malah bahaya. Bahaya malah. Karena apa? Nanti ya terjadi kan ya, ada kejadian betul. Ada orang tua ning desa itu terus karena dia orang enak yang ngurusi dijak anak-anak kutha wis pun kan mbok Bu teng utama teng kota terus dak teng kota nggih ning kutha dijak ning tengah kutha ngono terus anak itu cerita anu nggih Bu kula tak lagi arep nang keperluan ibu teng priksik nggih nunggu teng priksik kula tak teng keperluan terus dikei kertas ngono niki mungkin nek butuh-butuh kertasnya niki mungkin mangkeke wong sing enten wong mriki takok-takok nomor-nomor mangkei kertas niki wong. Terus anaknya ngomong, dinteni ibuke gek nang tengah-tengah kutha, mboten pundi ngoten nggih. Tengah kutha ngenteni anake lunga. Tinggal teng mriku. Wit esuk tekan awan. Tekan sore gitu. Sudah mati pun ibu sama saya saja lah. Diupain sama orang tadi karena orang tadi itu tali loh, ratego itu ibu oh nih wong tua ini di siak-siak nih karo anaknya. Lho itu loh contohnya. Anaknya sugih ning ora saleh. Sakniki nek anake saleh ning ora sugih, pripun? Ndongake paling ora. Ndongakne wong tuane donga itu penting gitu loh ya. Dan anaknya mau berbuat baik. Sinak saleh duwe ning apa sing iso dilakoni. Apalagi kalau sudah sepuh ya, sudah sepuh nyun sewu, mata sudah tidak bisa melihat. Telinga juga sudah kurang pendengarannya, bahkan tidak bisa mendengar. Lah ngoten niku nek anake ora saleh, nggih niku wau golek nggon gitu ya, kadang panti jompo, tambah diomongi saking panti jompo. Pokok nen tak bayar butuhe pira, ning ngrasa ngurusi aku ya, ngrasa ngurusi aku ngantek mati wis. Engko nek mati aku dikabari. Lho. Ngoten niku napa enggak anak yang saleh itu ya anak yang jahat gitu. Ndak boleh dosa. Enek bocah, anak-anak ya sakniki nggih. Wong tuwa zaman dhek duwe anak, misalnya pinten 5 ngoten nggih, lanang wedok 5. Dhek ndek ben ini ibu ini atau bapaknya, bapak orang tua ini. Ngopeni anak 5 iso, anak gede-gede, anak sugih-sugih tadi iso. Nah, bareng anak 5 ibuke lara gitu. Iren coba tuh. Betul nggih? Kan kita lihat itu. Orang-orang sudah punya kekayaan banyak, orang-orang kaya ini ketika ibunya sakit masuk rumah sakit iren, gue sing ngurus gue, aku bayar, aku yang bayar ya apa-apa, loh gitu. Padahal yang dibutuhkan bukan itu, datanglah urusi orang tua itu, lah gitu loh ya, balik ini loh contoh ya, balatin soal ini ya, aku balik ini jadi
Min ladunka dzurriyyatan thayyibah, terus gitu. Sudah ya. Ini satu sayyid, yang kedua hafsurah. Hafsurah itu menjaga diri dari pergaulan yang buruk dari perempuan. Terus wa nabiyan, dan dia juga jadi nabi. Nabi Yahya itu kan jadi nabi itu. Nabi Yahya ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabiyan minas sholihin. Itu karunia yang luar biasa. Sekali lagi ya, karena orang yang soleh itu dia akan membawa kebaikan pada orang tuanya. And then orang namanya Uwais Al-Qarni ya, dari suku Qarn. Nabi itu ngendika gini, nanti kamu kalau ada orang dari suku Qarn namanya Uwais, terus kalau kamu ketemu sama dia, kamu mintalah doa kepadanya itu. Uwais Al-Qarni, Uwaisan. Terus suatu ketika ada suku dari Qarn datang ke Medina, ini Nabi sudah wafat. Terus Nabi ngendika gini, ciri-cirinya Uwais Al-Qarni itu kenapa kok doanya makbul? Karena dia itu berbakti pada orang tuanya, pada ibunya. Ini ibunya digendongin yang didi, kemana-mana digendong, pokoknya ibunya tidak bisa jalan, digendongi temu dulu. Nanti cirinya kalau kata Nabi, nanti di tangannya ini, pepeknya ini, itu ada belang segede sebesar uang dirham. Gede ini sak koin uang dirham itu, kanan kiri itu. Karena dia makbul doanya sampai belang itu di cara kirinya itu. Nanti kalau kamu ketemu sama Uwais itu kata Nabi, maka mintalah doa kepadanya. Itu kata Nabi kepada para sahabat. Lalu zaman Umar bin Khattab ada itu Uwais Al-Qarni itu. Ini hadisnya ini. Sahih Muslim dua nih hadis ini, atau dua nih. Jadi Nabi mengatakan ini, karena Umar bin Khattab idza alai amdadu alil Yaman sa'alahu afikum Uwais ibnu Amir, karena diberitahu oleh Nabi, begitu ada orang dari suku mana tuh, Yaman, dari Yaman ya, karena kan dari Yaman, tanya ini sing kamu sing balau rombongan mungkin yang jeneng Uwais ora? Terus dijawab, iya, na'am, ada. Min Murad, cuma min Qarn, dari suku Murad, kemudian dari suku Qarn. Jawabnya iya. Sebesar koin dirham tadi. Terus tanya lagi, laka walidatun, kamu punya ibu? Iya, iya. Terus sampai itu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, Umar berkata, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'amdati ahli Yaman min Murad thumma min Qarn. Jadi Nabi tahu itu begitu. Terus nanti kalau kamu ketemu ini ya, lahu walidatun wa huwa barun wa huwa biha barun, dia itu punya ibu, walidah ibu ya, dan dia itu berbakti kepada ibunya tadi. Lau aqsama Allah la abarrahu. Kalau dia itu bersumpah dengan menyebut nama Allah akan melaksanakan sumpah itu, akan membaikkannya. Terus Nabi ngendika gini, fa in istata'ta ayyastaghfir laka fa'al. Kalau kamu bisa minta agar dia memohonkan ampun kepadamu, lakukan itu. Maka fastaghfirli, lalu Umar lalu wes njaluk ngampurane aku. Istighfar untuk saya itu, mintakan ampun untuk saya. Lalu fastaghfarallahu, lalu Umar ndongakne Umar gitu, mintakan ampun untuk Umar bin Khattab. Itu jadi Amir ini, jadi khalifah. Terus Umar bertanya, kamu mau kemana? Aina turid, kamu mau kemana Uwais? Terus dia mengatakan, saya mau ke Kufah sana. Terus Umar nawari, tak tulis surat ya, ala aktubulaka ila amiliha. Tak tulis surat kepada gubernur Kufah ya. Karena kamu kan orang mulia tuh ya, Umar jadi Amir Mu'minin, tak tulis ke surat untuk gubernur Kufah supaya memuliakan kamu. Uwais tidak mau, mengatakan ini loh, aku nufi ghabro'in nas ahabu ilayya. Saya itu jadi orang-orang jembel, gelandangan gini itu lebih aku sukai. Wis rasa ditulis ke surat, rasa dikei kata bince, wis aku tak lunga gitu-gitu ya. Itu ceritanya Uwais Al-Qarni. Kenapa dia punya doa yang makbul? Karena tadi
berbuat baik pada ibunya. Di sini disebutkan dia itu tadi gendong ibu gitu. Ini belum pernah ketemu Nabi loh Uwais itu. Tapi Nabi cerita nanti akan ada orang namanya Uwais gitu. Nah kalau hitung-hitungan sanad gitu ya, atau hitung-hitungan zaman itu dia termasuk tabi'in karena tidak pernah ketemu Nabi. Dulu nanti ketemu Nabi, tapi Nabi diberitahu oleh Allah ada orang namanya Uwais dari suku Koren, dari suku apa tadi Murad, kemudian dari Koren itu sangat berbuat baik pada orang tuanya. Nah gitu ya. Ini contoh ya, contoh anak yang soleh, tapi dia miskin ya, dia tidak dikenal itu. Jadi ceritanya itu orang-orang itu tidak tahu nek Uwais ini orang istimewa itu tidak tahu. Salah buang ya, kok pun ngantuk. Salah buang itu termasuk sing ora dikenal gitu loh. Tapi di doanya makbul. Akhirnya karena umpal jauh tunggu terus jual doa nang Uwais. Jadi terkenal Uwais itu. Dari terkenal terus dia delik lagi, tidak suka jadi orang terkenal. Padahal kalau saja dia mau, dia bisa mendapatkan dunia, tapi dia tidak mau. Lalu gitu ya, lebih suka untuk tidak dikenal. Jadi aku na'u baro innas tadi ahabu ilayah, aku lebih suka untuk jadi orang-orang yang tidak dikenal. Nah, ini. Jadi contohnya ini tadi ini bukan orang kaya, bukan pejabat, tidak punya harta, bahkan disingkirkan oleh orang gitu ya, karena dianggap orang duwe, tapi dia kalau dungo makbul gitu. Didoakan makbul, maka dimintakan jaluk ampura, nek ketemu jaluk ngapura pada minta agar dimintakan ampun kok jaluk ngapura, dimintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Kembali sini ya, ini yang terjadi. Qala Rabbi anna yakunu li ghulam. Qala Nabi Zakaria berkata, Rabbi wahai Rabbu, wahai Allah, anna yakunu li ghulam, bagaimana saya punya anak? Apa kontak? Bagaimana saya bisa punya anak? Waqad balaghani al-kibaru, sedangkan sudah sampai kepadaku, balaghani sampai kepadaku al-kibaru, ketuaan, usia tua. Saya sudah tua kayak gini, masa masih bisa punya anak ya Allah. Wa mar'ati akhirun, dan istriku tuh mandul. Istri itu tidak bisa punya anak. Terus Allah berkata, qala kadzalika Allah, bukan Allah malaikat ya. Kadzalika Allah, begitulah Allah yaf'alu ma yasha, Allah itu melakukan, mengerjakan apa saja yang dia kehendaki. Nah kok angel menwong orang di ibu orang di bapak iso dadi menungso, Nabi Adam nggih. Ora nek bapak iso dadi menungso, Nabi Isa. Apa meneh iki duwe bapak duwe ibu ya luwih gampang to nggih. Begitu lho bagi Allah kan mudah saja. Allah bisa menciptakan orang tanpa melalui pernikahan, artinya Nabi Adam itu kan tidak punya bapak, tidak punya ibu. Allah bisa menciptakan orang tanpa ibu. Hawa itu kan tidak ada ibunya. Ibunya sinten? Tidak ada ya. Hawa itu diciptakan dari Adam juga, bisa muncul manusia. Allah bisa menciptakan anak tanpa ada bapak. Maryam tidak pernah nikah, tidak pernah berzina, terjaga dari zina, punya anak, bisa mengandung, bisa hamil, bisa punya anak. Maka kalau Nabi Zakaria dan istrinya, ini punya suami, punya istri, punya anak, ya lebih gampang bagi Allah, gitu loh ya. Maksudnya begitu. Maka di sini katakan ketika Nabi Zakaria, bagaimana saya bisa punya anak? Ya saya sudah tua kayak gini, istri saya mandul. Allah jawabnya, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah memperbuat, mengerjakan apa saja yang Dia inginkan. Nah, lantas tanya sekarang, Rabbi ja'ali ayah, ya Allah, jadikanlah untuk itu tanda. Tanda ini nopo, kalau mungkin nek badhe di anak, tanda ini nopo ya Allah. Qala, Allah menjawab, ayatuka, tandamu, ayat ini artinya tanda ya. Allah tukalliman nas, kamu tidak bisa bicara kepada orang lain, kaya bisu, kaya bisu, tidak bisa bicara, salah satu ayam 3 hari. Illa romza, kecuali isyarat, pakai isyarat tok gitu. Soalnya guru berbuat ngomong ora iso. Tapi soalnya iki ngene-ngene isyarat pakai tangan atau pakai mata gitu. Berisyarat saja, bahasa isyarat.
Kayak kalau kita omongan sama orang tuli ini kalau kan itu tuh gerak-gerak ke nek pejabat biasanya ngeten iki dari ini pejabat ngomong ngatek-ngatek ke oh nek pejabat iki bunder ngeten iki di kupluk sama perempuan. Walaupun robbaka dan ingatlah pemeliharamu, ingatlah Allah kafiron banyak-banyak, banyaklah zikir kepada Allah, wasabih bil asyiyi wal ibka dan sucikanlah Allah baik di waktu sore maupun di waktu pagi sepanjang hari maksudnya asyi itu sore, ibkar itu pagi. Ya itu ya. Jadi akhirnya Nabi Zakaria juga bisa punya anak sebagaimana Maryam juga punya anak. Maryam melalui bojo